ketika surat kami sudah sampai, nah ternyata mereka juga menyambut baik. Menyambut baik artinya ketika surat sudah sampai, mereka langsung bisa bergerak. Jadi dia mengatakan bahwa langsung disposisi ke Dewan Kehormatan, dan dalam waktu singkat ini nanti akan dipanggil. Ya, dan juga saya juga siap menghadirkan saksi, siap menghadirkan bukti-bukti. Ini kan saya tadi hanya 4 lembar bukti aja. Dan kalau memang mau dimintai bukti yang banyak, ya saya juga siap. Bukti sudah banyak dan saksi juga banyak. Nah, ini kebetulan kan ada UMKM di sini kan, ini jurubicaranya. Kemarin dilaporin juga ya. Nah, kemarin dilaporin juga. Artinya gini, advokat itu ya, ketika dia menghadapi apapun, dia berhadapan dengan masyarakat, dia ada kode etik. Dia berhadapan dengan sesama advokat, ada kode etiknya. Dia berhadapan dengan polisi, jaksa, hakim. Jadi ada kode etik, ada sumpah profesi yang harus dia taati ketika dia berhadapan dengan lawannya. Nah, kami dari Barisan Advokat Bersatu ini memandang bahwa sudah sangat di luar jalur nih. Apa yang diucapkan, apa yang dia lakukan ya. Ya bayangkan aja, cobalah. Kemarin itu kan mengatakan Presiden Prabowo kalau perlu ke rumah Agus. Ya, jadi kalimat-kalimat seperti ini yang menurut kami, ini kok jadi saya sendiri ya, saya jujur nih, saya sendiri sebagai advokat itu kadang-kadang mendengar kalimat-kalimat yang keluar tuh rasanya saya mendengar tuh malu juga gitu. Ini bagaimana saya bilang seorang advokat ya, officium nobile, jadi profesi yang mulia, profesi yang dihormati, tapi kalimat-kalimat yang muncul, tindakan-tindakan yang muncul ini justru membuat masyarakat bertanya, apa benar seorang advokat itu dibenarkan seperti ini? Saya semenjak jadi mahasiswa ikut pendidikan pengacara, ikut ujian pengacara, sampai berpraktek pengacara, saya tegaskan kepada masyarakat, tidak dibenarkan seorang advokat melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Oke ya. Bang, tadi di Pradi sendiri responnya gimana Bang? Boleh dijelasin sedikit mungkin selain responnya sangat luar biasa senang. Nah, ketika kita sudah, tadi belum saya sampai aja dia sudah tahu kan, dia sudah tahu langsung dibacakan tadi, buat Farhat ya Bang, iya. Jadi mereka juga menyambut baik artinya gini, jangan sampai organisasi Pradi, ini kan ketua umumnya Bang Otto Hasibuan, ya bagaimana dia memberikan kita tontonan ketika dia menjadi pengacara yang dituduh melakukan pembunuhan, yang hampir seluruh Indonesia pada saat itu menuduh kliennya sebagai pembunuh. Tapi bagaimana dia menunjukkan ya kualitas dia saat dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai advokat. Nah, cantiknya, karena cantik banget dia menjalankan tugas dan fungsinya. Akhirnya semua orang menganggap oh ya ternyata benar ya. Jadi kliennya bukanlah orang yang seperti dituduhkan. Nah inilah. Jadi advokat itu kalau saya berpegang teguh pada kode etik dan sumpah profesi, ibarat kita ngelihat orang main bola itu pinter banget dia. Jadi cantik kita melihatnya. Nah, tapi kalau seandainya kita melihat advokat yang ngomongnya asal keluar, melakukan tindakan-tindakan asal aja, lapor sana, lapor sini, ya kita seperti ini ya. Udah banyak ini. Bukan cuma 1-2 advokat, ya udah banyak nih advokat ini. Ya jadi saya berharap juga ya ini juga ada satu lagi nih advokat sebenarnya yang perlu kita bidik juga gitu kan. Cuma kita belum belum memutuskan langkahnya kira-kira mau kita lakukan seperti ini atau bukan. Nah, cuma kan gini, perbedaan antara Farhat ya dengan advokat lainnya ini ada perbedaan. Kalau Farhat kan sudah bisa dibilang kan dia ini public figure juga. Artinya banyak orang ketika dia muncul di media kan banyak mata tertuju pada dia. Nah ini yang harus kita jaga, jangan sampai advokat yang sudah cukup terkenal, nah justru tidak memberikan contoh yang baik. Penegasan aja Bang, jadi hari ini hanya Farhat Abbas Bang ya? Ya hari ini spesial, resmi ya? Spesial untuk Farhat Abbas. Ya, ini spesial untuk mantan teman saya ini. Jadi hari ini saya sempat-sempatkan sama tim ini agar bisa ya teman kita ini mantan teman kita ini bisa dipanggil ya. Kalau seandainya memang ternyata terdapat nanti ketika disidangkan ya cukup beralasan untuk diambil tindakan, ya kita serahkan kepada Dewan Kehormatan ya. Cuma sekali lagi saya mendorong Dewan Kehormatan mengambil tindakan tegas ya. Kalau kira-kira memang ini bisa mencemarkan nama baik profesi, udah jangan ragu-ragu, pecat aja, jangan ragu-ragu, karena masih banyak calon-calon advokat yang mau jadi advokat. Jadi jangan pertahankan advokat yang kira-kira bisa merusak kehormatan profesi. Berapa lama Bang prosesnya Bang? Itu nggak sih Bang perannya di
dalam Pradi selama ini seperti apa sih mungkin? Saya jangankan, kalau saya jujur ya, selama saya kenal sama dia juga, saya kalau dibilang ibaratnya apa dia peran dia di organisasi Pradi juga saya nggak ngelihat peran dia apa. Jangankan peran dia di Pradi ya, peran dia di dalam penegakan hukum aja saya nggak pernah lihat tuh. Saya jujur, saya bukan karena benci sama dia, bukan ya, tapi secara objektif, Hotman Paris ya, biarpun dia dasa-dasa, tapi saya melihat dia ada 911, ada perkara-perkara yang dia viralkan, termasuk perkara Vina kemarin dia viralkan. Artinya dalam penegakan hukum, Hotman Paris ada kontribusinya terhadap penegakan hukum dengan cara-caranya tersendiri. Tetapi kalau untuk para tabas, mohon maaf nih, saya tidak melihat, ya, saya tidak melihat apa kontribusinya terhadap penegakan hukum. Ya, teman-teman bisa nilai lah. Ya. Baru Saya kasus tidak- Cirebon kemarin doang bang ya? Gimana? Baru kasus kemarin Cirebon doang ya? Sakata pun kan nggak tidak melihat juga. Sakata terakhir waktu Buditin jadi saksi pun diributin juga kan. Jadi kemarin itu saya kan satu grup sama dia kan, termasuk sama Buditin juga. Kan sempat juga sebelum putusan ada perselisihan, ada kegaduhan, ya sesama tim. Begitu sudah selesai, ternyata si Buditin jadi saksi dalam perkara yang lain kan ribut juga seperti juga. Jadi saya melihat begini ya, Sakata pun kalau menurut saya bisa dikatakan ya, kalau dikatakan prestasi, saya juga belum bisa melihat ya. Kalau samanya ada tangisan ya oke lah ya. Saya melihat emang pada saat dia di di persidangan dia membela, ya kelihatannya ada tangisan yang cukup ya, artinya menarik perhatian nih. Artinya dia sebagai seorang advokat ya cukup bagus lah ya. Tapi prestasi dia apakah ini menjadi suatu prestasi dia dalam hukum, ya kita lihat nanti aja ya. Bang, tadi katanya ada satu pengacara lagi yang mau dilaporkan Pradi, kira-kira siapa bang? Ya tapi pengacaranya ini nggak masuk dalam hitungan. Jadi Belum ya? gini, kalau kita bicara masalah advokat ini banyak melanggar kode etik, banyak. Nah cuma kan ada advokat yang ibaratnya yang tidak menjadi perhatian publik. Ya, ada perhatian publik nih. Jadi yang cukup menjadi perhatian publik ini apa? Kalau seandainya advokat itu sudah banyak menjadi perhatian masyarakat, nah ini yang harus kita jaga kan. Sama juga public figure lah. Ya, ketika dia muncul di media sosial, maka dia harus menjaga tuh ucapan, tindakan, sikap dan perilakunya harus dijaga. Tapi kalau seandainya advokat-advokat yang biasa-biasa saja gitu kan, tidak menjadi perhatian publik, mata masyarakat tidak tertuju kepada dia, ya saya rasa juga ketika dia melakukan pelanggaran terhadap kode etik, ini tidak menimbulkan permasalahan. Bang, Ya. ini kan udah masuk. Prosesnya berapa lama udah dapat informasi? Ya biasanya sih nggak lama, seminggu itu biasanya kita dipanggil. Bang, Biasanya- ini kan ada Nanti dulu. Belum kelar. Lanjut bang. Nah, Lanjut bang. Biasa seminggu. ya biasanya seminggu ya kita akan dikirimin surat nih, dikirimin surat terkait dengan laporan kita. Nah biasanya dari seminggu itu kita dikasih waktu 3 atau 5 hari itu ada jadwal sidang. Karena kan pertama Pak dipanggil juga nih, jadi nanti begitu sidang ini artinya Pak juga diberikan waktu untuk pembelaan, kami juga sebagai pelapor diberikan waktu untuk memberikan bukti-bukti terkait dengan laporan kami.